Selamat siang, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pencatatan sewa-menyewa aktiva yang dilakukan oleh penyewa. Sewa-menyewa aktiva ini lebih dikenal dengan nama leasing. Sewa atau leasing adalah suatu cara untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Dengan kata lain, leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta pabrik atau alat-alat lain selama jangka waktu tertentu. Karena itu, leasing sering disebut juga sebagai sewa guna. Contoh leasing antara lain adalah leasing motor, leasing mobil, leasing mesin berat. Di dalam lease ada dua pihak yang terkait, yaitu pihak penyewa atau lessee dan pihak yang menyewakan atau lessor. Lease juga diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu ada operating lease dan ada capital lease. Lease akan dikategorikan sebagai pembiayaan atau kapitalis apabila yang pertama, jika terjadi perpindahan kepemilikan aset dari lessor ke lease selama masa sewa. Yang kedua, jika ada opsi beli pada harga yang telah disetujui. Dan yang ketiga, jika masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis. Dan yang keempat, jika jumlah pembayaran sewa minimum substansial mendekati nilai wajar aset sewaannya. Dan yang terakhir, jika aset sewaan tersebut bersifat khusus, jadi hanya lease itu yang dapat menggunakannya, tanpa perlu modifikasi secara material. Jadi, untuk mengkategorikan suatu perjanjian lease akan masuk ke dalam operating lease atau capital lease. Kita analisis dulu. Yang pertama, dilihat apakah ada transfer hak milik. Jika ada atau jika iya, maka itu akan masuk ke dalam capital lease. Tapi jika tidak, kita lihat lagi, apakah ada kemungkinan membeli aktiva yang disewa pada akhir masa sewa. Jika iya, maka akan masuk ke dalam capital lease. Dan jika tidak, kita lihat lagi, apakah masa waktu sewa mencakup umur ekonomis, mencakup lebih besar dari 75% umur ekonomis. Jika iya, maka itu akan masuk ke dalam kapitalis. Tapi jika tidak, kita lihat lagi, apakah nilai tunai pembayaran mendekati nilai wajar asetnya, yaitu lebih dari 90%. Jika tidak, itu akan masuk ke dalam operating lease. Tapi jika iya, akan masuk ke dalam kapitalis. Pada sistem pencatatannya, jika dia dikategorikan sebagai operating lease, maka semua uang yang dibayarkan merupakan beban sewa dan tidak perlu mengakui depresiasi. Tapi, jika dikategorikan sebagai kapitalis, maka akan ada pencatatan saat kontrak dicatat, saat bayar sebagai angsuran hutang, dan akan ada pencatatan depresiasi pada akhir tahun. Ini adalah pencatatan jurnal yang diperlukan pada leasing jenis operating lease dan jenis kapitalis. Sekarang perhatikan contoh pertama untuk leasing tanpa nilai residu. PT ABC menyewa sebuah mobil dengan ketentuan jangka waktunya 4 tahun, syaratnya tidak dapat dibatalkan, pembayaran sewanya 41 juta setiap awal tahun mulai 2 Januari 2015. Jadi pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun. Harga pasar mobil tersebut 150 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Penyewa membayar biaya langsung 10 juta di luar pembayaran sewa. Tidak ada pasal tentang perpanjangan sewa sesudah jangka waktunya habis. Tarif bunga pinjaman oleh lessee atau penyewa 10%. Yang menyewakan atau si lessor menghitung sewa dengan dasarnya ada 8%. Tarif ini juga diketahui oleh penyewa, berarti lessee pun akan menggunakan 8% karena lessee mengetahuinya. Yang ketujuh, penyewa menggunakan metode garis lurus tidak menghitung depresiasi aktiva tetap yang dimilikinya. Sekarang kita lihat kasus tersebut masuk ke dalam kapitalis atau operating lease. Dianalisis satu persatu. Yang pertama kita harus lihat apakah terdapat transfer hak milik dari lessor ke lessee. Yang kedua, apakah terdapat kemungkinan untuk membeli. Yang ketiga, apakah masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis, lebih dari 75% umur ekonomis. Dan yang keempat kita lihat apakah nilai tunai pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aktiva. Dan yang terakhir kita lihat apakah aset sewaan bersifat khusus. Sekarang kita lihat satu persatu.
Apakah terdapat transfer hak milik? Tidak, karena mesin dikembalikan di akhir masa sewa. Yang kedua, apakah terdapat kemungkinan untuk membeli? Tidak, karena tidak ada opsi yang ditawarkan dalam perjanjian sewa, tidak ada keterangannya dalam perjanjian sewa. Dan yang ketiga, kita lihat apakah masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis. Masa sewanya 4 tahun dan umur ekonomisnya 5 tahun, berarti sebagian besar dari masa sewa itu termasuk umur ekonomis, lebih dari 75%, maka iya jawabnya. Dan yang keempat, kita lihat apakah nilai tunai pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aktiva. Yang kita tahu di soal bahwa pembayaran itu dilakukan sebesar 41 juta selama 4 tahun dan dilakukan di awal tahun, yaitu di awal masa sewa. Sekarang yang kita mau hitung adalah apakah angsuran yang dibayarkan 41 juta setiap tahun itu kita hitung di nilai sekarang. Di nilai sekarangnya itu sebesar berapa? Nah, 41.933.445 ini sudah dibayarkan di yang pertama tahun pertama awal masa sewa. Jadi yang perlu kita present value kan hanyalah 3 tahunnya lagi. Jadi di sini tetap ditulis present value 4 tahun 8%, tapi yang kita hitung adalah yang kita lihat tabel di present value annuity untuk 3 tahun 8%. Karena yang 1 tahunnya di tahun pertamanya itu memang di tahun ini itu yang mau kita lihat. Jadi 41.933.445 pembayaran tahun pertama itu adalah nilai masa sekarang. Jadi didapat bahwa untuk 3 tahunnya lagi itu adalah 2,577. 3 tahun 8% adalah 2,577. Ditambah satunya ini adalah angsuran pertama yang nilai sekarangnya sama dengan nilai angsurannya 41 juta. Jadi didapat 3,577 dikalikan dengan 41 juta, hasilnya adalah 149 juta sekian. Nah, itu dibulatkan menjadi 150 juta. Jadi mendekati nilai wajar aktiva. Tadi kita lihat di soal diketahui bahwa nilai wajar aktivanya adalah 150 juta dan setelah kita hitung angsuran 4 tahunnya itu juga mendekati 150 juta. Ya, berarti dia untuk poin ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis? Iya. Nilai tunai pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aktiva? Iya. Yang terakhir, apakah aset sewaan bersifat khusus? Tidak, karena tidak ada informasi terkait. Jadi, meskipun tidak terdapat transfer hak milik dan tidak terdapat kemungkinan untuk membeli, tapi karena masa sewa mencakup 75% umur ekonomis dan nilai tunai pembayaran sewa minimum mendekati nilai wajar aktiva, maka dalam kasus ini sewanya dikategorikan sebagai kapitalis. Saya jelaskan lagi mengenai penghitungan nilai sewa minimum, di mana pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayarkan oleh lesi. Pada kasus yang sama, sewa selama 4 tahun dengan biaya sewanya adalah Rp41.933.445 per tahunnya, dibayarkan setiap awal tahun mulai dari 2 Januari 2015. 2 Januari 2015 ini adalah awal masa sewa. Jadi pada saat baru sewa, dia membayarkan untuk pembayaran pertama. Nah, sekarang kita hitung berapakah nilai sewa minimum yang harus didapat untuk penyewaan selama 4 tahun. Kita hitung di present value-nya. Untuk nilai present value sewa tahun pertama tetap Rp41.933.445. Nilai present value sewa tahun kedua sampai keempat ini yang baru kita hitung dengan menggunakan tabel present value annuity 3 tahun 8%. Hitung 41 juta dikali present value annuity 3 tahun 8%. Di tabel 3 tahun 8% adalah 2,577.
Ini dikalikan, lalu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sewa minimum. Sehingga didapat nilai sewa minimumnya adalah Rp149.995.933. Dan nilai ini mendekati nilai wajar yang 150 juta. Untuk cara yang pertama tadi, di sini dikalikan, bukan dikalikan dengan 2,577 tapi 3,577, di mana satunya itu adalah pengganti dari yang di tahun pertama. Caranya sama aja, mana yang lebih baik dan mana yang lebih mudah untuk diikuti, silahkan ikuti. Setelah berhasil kita mendapatkan nilai sewa minimum dan dapat mengklasifikasikan bahwa penyewaan itu masuk ke dalam kapitalis, maka kita harus membuat tabel amortisasi. Karena jika dikategorikan sebagai kapitalis, maka harus ada biaya penyusutan di akhir tahun. Nah, ini nilai akhir tahunnya tanpa nilai residu adalah 150 juta. Tahun pertama belum ada penyusutan, jadi baru pokoknya aja tetap sama 108. Lalu di tahun kedua baru dikalikan 8%. 8% dikalikan 108 juta dapatlah 8,6. 8,6 nanti dikurangi 41 juta dapat pokoknya 43 juta, lalu dapat saldonya, begitu seterusnya sampai 0. Sekarang kita menjurnal pada pembukuan lesi tanggal 2 Januari 2015. Pada awal melakukan perjanjian sewa dicatat sebagai aset 160 juta, hutangnya adalah 150 juta dan kasnya adalah 10 juta. Kas itu adalah biaya yang dibayarkan di awal masa sewa. Dan kenapa disebut aset? Karena perjanjian sewa ini dikategorikan sebagai kapitalis. Lalu pada tanggal 2 Januari 2015 juga, lesi membayarkan angsuran pertama, yaitu Rp41.933.445, dicatat sebagai hutang pada kas. Tanggal 31 Desember 2015, lesi sudah mengakui adanya biaya bunga pada tahun itu. Dengan kreditnya adalah hutang bunga, karena memang belum waktunya dibayarkannya nanti tanggal 2 Januari 2016. Jadi dicatat dulu sebagai biaya bunga pada hutang bunga sebesar 8,6 juta. Ini dari tabel amortisasi yang sebelumnya. Lalu pada tanggal 31 Desember juga menghitung depresiasi, karena dikategorikan sebagai kapitalis maka harus ada depresiasi. Depresiasinya digunakan dengan garis lurus. Meskipun masa manfaatnya adalah 5 tahun, tapi karena aset dikembalikan dalam waktu 4 tahun, maka depresiasinya pun depresiasi untuk 4 tahun. Jadi 160 juta dibagi 4 tahun, jadi 40 juta. Untuk pembukuan lesi di tahun kedua, di tanggal 2 Januari 2016 melakukan pembayaran sewa sebesar 41.933.445. Ini adalah sebagai hutang kapitalis dan juga hutang bunga. Lalu tanggal 31 Desember 2016 sudah mengakui biaya bunga yang terjadi untuk tahun kedua sebesar 5,9 juta. Ini dilihat juga dari tabel amortisasi. Lalu mengakui lagi penyusutan garis lurusnya, depresiasinya sebesar 40 juta juga. Ini dilakukan terus sampai dengan tahun keempat. Saat kontrak sewa berakhir, ada dua kemungkinan yang akan terjadi jika itu adalah kapitalis. Yang pertama kemungkinannya jika lesi membeli barang, dan yang kedua adalah jika lesi tidak membeli barang, maka barang akan diserahkan ke lesor. Pada kasus ini bahwa lesi di akhir masa sewa tidak membeli barangnya, jadi akan dikembalikan ke lesor, maka lesi akan membalik jurnal asetnya, akumulasi penyusutan pada aset atau kapitalis. Jadi asetnya kembali 0 dan menghentikan pengakuannya. Demikian penjelasan singkat mengenai pencatatan akuntansi sewa oleh lesi. Terima kasih.